Beberapa waktu lalu, ruas jalan Talaga hingga batas Majalengka atau Sumedang, Kirisik, sempat terdampak bencana yang menyebabkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan. Namun kini, pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bergerak cepat. Melalui tim lapangan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dilakukan penanganan dampak bencana untuk memulihkan kembali akses jalan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, KDM, dan dinas terkait yang telah memperhatikan daerah-daerah yang rawan bencana alam ini. Pertanggal 2 November 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 5%, dengan panjang penanganan sekitar 100 meter. Nilai kontraknya mencapai 3 miliar 309 juta rupiah. Dan kegiatan ini dikerjakan oleh 50 orang pekerja proyek jalan yang bergotong royong agar ruas jalan ini kembali lecir alias mulus seperti semula. Matur nuwun Bapak Dedi, ya jalan longsor teh tidak Matur nuwun Bapak Sampurasun. Bagi pengendara yang melintas di kawasan ini, harap berhati-hati ya, karena pekerjaan masih terus berlangsung. Mari bersama kita dukung agar jalan ini segera pulih dan kembali nyaman dilalui. Naon anu kaalaman jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Kepala badan mah ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala BMKG dan seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Pak Dirlantas, terima kasih Pak. Insya Allah jalan di Jawa Barat semakin baik. Kemudian senior manajer ROJMT PT Jasa Marga, ya, saya ucapkan terima kasih Bu. Kemudian seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, para kepala Bapenda, kepala dinas perhubungan, kemudian kepala BPT kelas 1 Jabar, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya semua yang hadir deh. Ada satu hal yang mungkin kepemimpinan saya berbeda dengan yang lain, bahwa orientasi utama dari pembangunan itu adalah mewujudkan keberadaban hidup. Ukuran kemajuan sebuah bangsa itu bisa diukur oleh keberadaban di jalan raya. Kalau di jalan rayanya, jalannya tertata mulus, drainasenya mengalir dengan baik, kemudian penerangan jalan umumnya terang, menyala dalam setiap waktu, kemudian CCTV-nya terpasang dengan baik, kemudian ada pos layanan publik yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk melayani seluruh areal yang di wilayah jalur jalan tersebut, maka itulah negara beradab. Maka ada beberapa hal yang akan menjadi orientasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, pembayaran pajak kendaraan bermotor itu harus dirasakan manfaatnya oleh pengguna kendaraan bermotor. Jadi jangan sampai pajak kendaraan bermotor tidak dirasakan manfaatnya. Maka kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini adalah seluruh alokasi pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor harus untuk kepentingan infrastruktur jalan.
kelayakan jalannya, kelayakan drainasenya, penerangan jalan umumnya, CCTV pemantauan keamanan lalu lintas. Itu harus 100% selesai. Maka kebijakannya adalah walaupun dana transfer daerah kita ditunda pembayarannya, tetap tidak akan berubah. Satu, alokasi anggaran pembangunan jalan harus 7,5% dari total APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau tidak seperti itu, maka saya tidak akan merekomendasi APBD tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Pak Dir, di Provinsi Jawa Barat ada kebijakan layanan keberadaban jalan. Yang pertama, di setiap pos jalan Provinsi Jawa Barat nanti diukur, dalam setiap 10 km harus ada pos layanan terpadu. Satu, ada mobil derek milik provinsi. Dua, ada mobil ambulan dilengkapi oleh paramedis. Yang ketiga, ada mobil kontrol terhadap kelayakan PJM. Yang keempat, ada mobil pemadam kebakaran. Nah, ini adalah bagian layanan pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk berbagai problem layanan di masyarakat, kecelakaan lalu lintas, korbannya harus diangkut oleh ambulan. Saya tidak mau lagi melihat di Jawa Barat kecelakaan lalu lintas itu korbannya diangkut kolbak. Kadang-kadang mobil lantas yang terbuka itu di belakang. Itu nggak boleh. Itu cermin ketidakberadaan. Nah, dan kemudian dipastikan setiap kecelakaan ada petugas yang memberikan pertolongan pertama karena kegagalan penanganan kecelakaan, musibah, bencana dan sejenisnya adalah gagal dalam melakukan pertolongan pertama. Ini pertama. Yang kedua, seluruh pertambangan di Provinsi Jawa Barat harus memiliki timbangan. Timbangannya terkoneksi dengan dinas perhubungan, terkoneksi dengan jalan tol. Nanti dibangun sistemnya sehingga mobil yang overload nggak bisa jalan. Nggak usah lagi repot petugas nyetop di jalan, kita pakai sistem saja, nggak bisa jalan. Kenapa itu dilakukan? Karena tidak ada arti pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan jalan kalau jalannya itu hancur dalam waktu tidak lama. Ini yang kedua yang akan menjadi fokus kita semua. Yang ketiga, ujikir buat peraturan gubernurnya. Selama ini kan ujikir ke disu. Kita paham lah, kita ini sudah menjadi manusia zaman batu sampai zaman hari ini. Paham. Ini mah geureuy ya dulu. Zaman saya, zaman bahula keraya timbangan, waktu masih ada timbangan itu pegawai timbangan tuh pasti sepatunya tinggi. Di sini ada sakunya. Itu istrinya tuh di rumahnya nyetrikain duit yang sering perak. Ya, rata-rata itu punya istrinya satu. Wah. Saya kan pernah punya pacar, istrinya bapaknya pegawai timbangan. Jadi tahu gitu. Jadi udahlah, itu zaman batu gak bayar. Itu zaman batu. Kayak gitu. Jadi dulu kan begitu. Nah, dan ada yang tidak logis. Yang tidak logisnya adalah ada jembatan. Pertanyaannya, ketika mobil masuk jembatan timbang, kemudian mobilnya overload, emang batu narik diturunkan? Emang pasir narik diturunkan? Kan nggak mungkin. Menurut saya, sehingga seluruhnya harus di sumbernya, baik sumber ini, pabrik juga sama Pak. Kontainer nanti harus ada aturannya. Nanti begitu lewat pabrik ini barang-barangnya sesuai ketentuan, lewatnya jalan mana, kapasitasnya berapa, semua berlaku, bukan hanya untuk pertambangan, dunia pertambangan, berlaku untuk seluruh kendaraan yang lewat di
jalan provinsi dan jalan nasional. Kalau jalan nasional nanti bersepakat dengan provinsi untuk melakukan pengaturan tentang beban. Dan kemudian diaturnya di sebelum berangkat, jangan di jalan. Di sebelum berangkat. Kemudian yang berikutnya adalah saya sampaikan juga, hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengidentifikasi seluruh jembatan di Provinsi Jawa Barat yang kewenangan provinsi. Dan kesimpulannya adalah jembatan-jembatan Provinsi Jawa Barat sudah dalam keadaan tua. Saya tadi udah begini lagi kepada saya, Pak, harus segera dibangun jembatan baru, jangan nunggu roboh. Dan itu akan kita selesaikan di 2026 dan 2027. Beda Pak, sama ke sekolah pemerintahan, sekolah nang alam begitu. Nah, kemudian di mana nanti KIR dilakukan? Saya lebih setuju KIR itu dibuat di bengkel resmi dari kendaraan tersebut. Jadi bahasa kasar, KIR itu pengujiannya dilakukan di bengkel resmi dalam bentuk keterangan yang mereka keluarkan. Resikonya ada kalau kemudian bengkel itu mengeluarkan keterangan fiktif yang tidak sesuai, mobilnya mundur di jalan, lolos rem, kemudian terbalik karena aspek-aspek kelaikan mobilnya tidak memenuhi syarat, maka nanti di lantas bisa menetapkan tersangka si pemberi keterangan. Ini, jadi udah. Karena selama ini yang saya paham, kalau uji KIR itu ada yang mobilnya yang diuji, ada yang hanya maknya saja yang diuji. Dulu zaman batu, sekarang kan udah nggak ada yang begitu. Saya dulu ingat aja di Purwakarta ada yang kena sama OTT Polres, itu 300.000 Pak, masuk itu. Nah ini nggak boleh lagi. Nah ini yang seluruh rangkaian ini akan menjadi kebijakan. Apa hubungannya dengan bencana? Saya boleh katakan, korban kecelakaan lalu lintas jumlahnya lebih banyak dari bencana alam. Benar nggak? Bencana alam itu meninggal 30, pasti ramai. Seluruh kekuatan dikerahkan. Isu nasional. Coba di Jawa Barat, setiap hari ada berapa orang yang meninggal kecelakaan. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi lalu lintas dengan pendidikan. Anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk membawa motor dan jarak ke sekolahnya masih bisa ditempuh dengan naik angkutan umum atau jalan kaki, tidak diperbolehkan. Tetapi daerah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan umum, jarak menuju sekolahnya jauh, itu ditoleran daripada tidak bisa sekolah. Ini penting catatan. Dan kemudian saya ingin ada target semuanya di 2027 bulan April Jawa Barat harus bebas dari knalpot brok. Pak Dir bisa lihat saya tiap hari Pak, makanya di dompet saya harus banyak duit karena setiap ada knalpot brok saya pasti berhenti. Memang dikasih duit 400 ganti. Pernah yang sekali itu besoknya pasang lagi. Siapa yang menang 400 di aing kapok. Nah itu Pak. Dan ternyata itu menurun di kampung saya. Itu sekarang udah hampir nggak ada. Sedesa itu bersih, nggak mau lagi. Kenapa? Konsisten. Dan media sosial punya peran penting. Mereka nggak mau viral, nggak mau di video. Akhirnya di Bandung ini luar biasa. Saya kalau nginep di gedung Pakuan itu tidak. Dan ini sering menjadi konflik sosial antar geng, pasti knalpotnya gitu, tawuran pasti knalpotnya. Nah ini rangkaian kebijakan yang ingin dibuat oleh Pemprov Jabar, dan saya ingin sama dengan yang lain di Satpol PP menjadi sebuah kelembagaan yang bergengsi, dihormati, menjalankan tugas dengan baik, dan kemudian kualifikasi jalan provinsi pun nanti dibikin kualifikasi. Jalan ini bebannya 14 ton, ya sudah kasih panjang, nggak boleh lewat ini, yang ini. Dan kemudian yang terakhir,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai 2026 sedang merumuskan jalan industri. Jadi jalan-jalan provinsi yang itu dilewati untuk industri akan menjadi jalan premium dengan lajur 3 sampai 4 kendaraan. Karena nggak bisa pemerintah ini hari ini, saya ingat betul lah, saya orang yang dulu dari rumah saya ke Kalijati naik sepeda. Waktu saya naik sepeda ke Kalijati itu lebar jalan di segitu. Kemudian saya suka naik sepeda dari Kalijati ke Sadang, saya dulu suka naik sepeda. Nah kemudian lebar jalannya segitu waktu saya SMA. Kemudian saya jadi bupati Purwakarta 2 periode, jadi wakil bupati sampai beres jadi wakil bupati, ya jadi anggota DPR RI. Lebar jalannya nggak berubah. Padahal di situ kontainernya tiap hari. Padahal di situ sudah menjadi daerah industri padat kendaraan, nggak berubah. Kenapa? Pemerintah provinsinya tidak merumuskan jalan berdasarkan skala prioritas. Jadi kalau daerah industri, ya jalannya harus industri. Daerah pertanian, jalannya pertanian. Daerah industri dengan bobot misalnya kendaraannya 20 ton, ya bobotnya 20 ton. Nah, selama ini rumusan jalan provinsi hampir sama. Jalan ke Sukabumi sakitu, jalan ke Cianjur Selatan sakitu, jalan di Pantura sakitu, sama. Saya hari ini harus beda, harus dirubah. Bobot itunya, betonisasinya harus dirubah. Nah ini harus dirubah semuanya sehingga nanti jalan-jalan industri itu nanti jalan lebar. Nah untuk itu seluruh kebijakan ini mohon diikuti oleh kabupaten kota, agar kabupaten kota juga merumuskan, karena daerahnya sudah menjadi daerah industri, jalan kabupaten. Jalan industri, saya waktu jadi bupati ingat betul target saya waktu itu. Jalan kabupaten itu lebarnya harus 9 meter, dan saya bangun waktu itu jalan kabupaten yang 9 meter itu dari Cikoko sampai Cikupai. Setelah dibangun lebar 9 meter itu tumbuh pabrik gitu ya. Nah itu juga harus sama, kabupaten juga harus sama. Jangan sampai daerahnya sudah ditetapkan kawasan industri, sudah meningkat kapasitas tonasenya, meningkat jumlah kualitas dan kuantitas orang yang datang ke situ, tapi jalannya tidak berubah, nggak boleh, harus berubah. Ini harus semuanya harus berubah, karena ini adalah menyongsong. Kenapa? Ini hubungannya dengan badan pendapatan daerah. Jalan itu berhubungan dengan rezeki. Ini feng shui. Kalau jalannya sempit-sempit, rezekinya kecil. Tapi kalau jalannya lebar-lebar, rezekinya lebar. Walaupun yang lebar tidak disukai oleh laki-laki. Laki-laki senang nih siapa yang sempit. Kalau yang dan saya senang jalan-jalan yang panjang, karena memang wanita pun menyukai jalan yang panjang. Kan gitu. Biar tidak terlalu serius, ini wajah serius semua. Tahu lah, parusin kami otak nanti kami. Di Sum itu satu, di Tita sering diberi anggaran tara. Itu di kabupaten kota begitu. Tepuk tangan. Dan jujur saja Pak Dirlantas, polisi yang paling menderita itu menurut saya adalah polisi lalu lintas. Ditindak diomongin, nggak ditindak diomongin. Ada penindakan tilang, nggak ada yang positif, kalau komen negatif. Tapi kesemrawutan macet dicarikan kenapa? Kemana polisinya ya deh? Gitu. Tapi walaupun paling menderita, Pak Dirlantas tetap badannya lebih gede dari saya. Nah ini yang menjadi orientasi peradaban yang menjadi keinginan saya. Dan kemudian juga di provinsi ada kebijakan lagi, seluruh jalan provinsi ada penyambung jalan. Ada penyambung jalan. Nanti ada kulinya dibagi dua. Saya lihat manajemen di PU masih jelek sampai hari ini. Yaitu anak-anak penyambung jalan double, kadang nemo, terus kadang benerin tiang listrik, tiang PCU nggak boleh. Nanti harus dibedakan antara anak-anak yang punya kemampuan. Saya nggak mau lagi PU ya. Di jalan itu ada dinding jalan yang copot
repot batunya yang retak. Saya tidak mau lagi di sub penunjuk jalannya deng-deng. Misalnya papannya udah gini, saya nggak mau. Itu cermin kita tidak boleh dicuci. Mata saya itu nggak pernah berhenti kalau lihat ini. Makanya nanti di belakang saya itu akan ada tim yang ngikutin. Jadi tugasnya betulin reklame yang tidak berizin, betulin tiang saya mau bawa las, saya mau bawa gergaji. Pokoknya anu abu izinan aing gergaji. Saya nggak mau lagi di jalan raya, mohon maaf tolong dibersihkan, tidak boleh lagi, nanti ada progres karena tukin itu nanti berdasarkan itu. Jadi tukin itu nanti kadang naik, kadang turun. Nah, jadi misalnya saya tidak mau lagi ada pohon pelindung jalan, tiba-tiba ada tulisan wes hubungi nomor sekian, sedot tijan. Dan saya juga tidak mau itu brand-brand yang bikin rumah makan seenaknya pakai tulisan warna kuning, rumah makan gede, nggak mau. Semua harus beradab. Semua nanti harus ada tim artistiknya ditata. Saya ingin Indonesia itu, Jawa Barat itu setara lah dengan Eropa. Itu karena kita peradabannya lebih dulu dari Eropa. Harus maju, harus begitu Pak. Mikir siapa siapa. Kalau di jalan tuh udah ngeliwain gelis nunggus, awas ya. Bapak pulang kemana? Bapak pulang ke mana dari Pemda? Enggak, rumah di mana rumah? Ya udah, nanti saya cek. Kalau sepanjang jalan dari sini ke Arya Jipang, jalannya masih awut-awutan, masih ada slotingnya, berarti Bapak tukin saya turunin. Nanti saya cek itu nanti Pak data para pejabat. Pejabat menuju gedung 1 itu lewat mana saja. Kalau matanya tidak bergerak dan kemudian itu nanti potong tukin. Jadi rekomendasi tukin pemotongan atau penambahan itu tergantung dari kepala dishub nanti. Dan terakhir nih, Pak Sekda, kebijakan saya hari ini. Hari ini Pemprov Jabar mulai WFH untuk mengurangi beban pegawai yang masuk kantor agar turun biaya operasionalnya. Karena kami tidak mau menurun anggaran pembangunan. Tetapi saya punya strategi Pak. Strateginya adalah tukin komposisinya dirubah. Pekerja lapangan harus mendapat tukin yang lebih daripada yang WFH. Jadi misalnya leading sektor yang kerja lapangan SDM harus naik tukinnya. Godaannya banyak Pak. Betul nggak? Tiap hari nuntut tambah. Kemudian izinnya tidak boleh digoda oleh duit Pak. Duit Pak. Itu buat kalau mau. Dia sudah berhasil menahan godaan uang walaupun kepalanya masih tergoda oleh wanita, wajar. Itu anak buahnya yang tukang nuntut. Jadi setiap penutupan tambang itu ada bonus tukin. Di sub setiap penindakan ada bonus tukin. Kalau ada PJU mati, potong tukin. Enggak, saya serius, semua nanti by system, nggak bisa. Gubernur boleh dalam tahun pertama, kemudian juga kalau ada bencana BPBD naik tukin. Kalau tidak ada bencana BPBD tidak ada tukinnya. Enggak. Jadi gini, ada tukin yang standar, ada tukin yang dinamis, nanti ada tukin, ada pet kasarnya. Dan yang terakhir tuh tadi loh, uang tukin tuh kalau dijaminkan jangan habis ya teh. Jadi barusan saya ngecek dan kepala Bapenda hari ini saya ngeluarin pergub, tolong ikuti ke seluruh kabupaten kota, seluruh ASN provinsi Jawa Barat, baik pegawai provinsi maupun kabupaten, pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang nunggak dipotong lewat tunjangannya di setiap kabupaten. Itu dipotong, kalau nggak susah. Itu harusnya secontoh pegawai Pemda, baik kabupaten kota maupun provinsi. Nitah kabatul mayar, mana tuh mayar? Dipotong. Hari ini saya buat surat edaran, dipotong aja. Ini yang paling repot adalah begitu Bang Jabar, terus dipotong kita bisa. Salah Bang Jabar, kenapa tukin ditaikan lebih tinggi jaminan Bang Jabarnya? Dosa dia, tetap harus ditarik oleh kita. Bang Jabar rugi urusan kita nggak boleh rugi. Kita terlalu banyak rugi oleh Bang Jabar. Nah, ini Pak, Bapak udah bayar pajak kendaraan bermotornya? Kan pajak kendaraan bermotor kadang lupa kayak saya, seringkali kan lupa begitu diposting, tacan mayar Indonesia sabaraha 3 juta Pak, anu kirakeun aing teh. Nah, itu nanti biar otomatis aja Pak. Jadi pembayaran pajak kendaraan bermotor itu
nanti online dengan Bapeda otomatis saja. Begitu jatuh tempo langsung krek dipotong lewat tunjangannya, termasuk gubernur. Asetnya ya, aset kendaraan bermotor yang itu punya gubernur yang nomornya langsung. Nah itu nanti itu otomatis. Jadi semuanya sudah digital, nggak usah lagi nagih-nagih. Dan untuk di kota nanti saya udah minta tambah gedung dakwah itu kan penuhnya hari Jumat. Hari-hari biasa kan kosong, sayang lah daripada itu gedung besar nanti agar gedung masjidnya juga biar penuh ada yang ngisi gitu loh. Nanti kantor layanan samsatnya bukan di gedung dakwah di situ. Gedung apa? Pusdai ya, pusat. Di situ ada kantor biar hidup Pak. Nanti pada sholat di situ, kemudian ada tukang warung, rame warungnya di situ, kantin karena orang ngisi kendaraan di situ. Dan biar para petugas samsatnya rajin ke masjid. Sama dan bornya biar rajin ke masjid. Kamu harus rajin ke masjid, kamu banyak dosanya. Gitu. Nah itu icing saya. Jadi ini menjadi orientasi. Mohon maaf Pak, saya tidak pernah serius. Selalu tidak serius saja udah begini jawabannya pakai saya serius. Nah ini yang menjadi orientasi. Saya ucapkan terima kasih dan saya itu di suku Bogor si Dadang harus dikasih penghargaan itu. Betul Pak, kasih penghargaan nanti di akhir tahun ya. Akhir tahun Bang Daikan anak. Oh, dari Parung Panjang melaporkan kepada Bapak Gubernur, hari ini mobil sumbu 3 dan pengangkut tambang sedang saya balikan. Laporan disampaikan. Terima kasih. Si eta moal poe ka ayu. Nah terakhir Pak, setiap pos itu nanti menjadi pos layanan terpadu dilengkapi dengan sistem data IT lalu lintas yang memadai. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi kejahatan, bisa mendeteksi kecelakaan, bisa mendeteksi bencana, dan itu BMKG di situ masuk karena cuaca dan kemudian nanti masuk Pak dalam sistem. Nanti saya minta kepala Disub, kepala Bapeda, setiap orang masuk ke Provinsi Jawa Barat langsung masuk di handphonenya. Anda memasuki jalan Provinsi Jawa Barat. Jalan ini dilengkapi sebelah kiri apa, sebelah kanan apa, suhu udara di tempat Anda berjalan sekian, di depan itu dipastikan hujan curahnya tinggi, ketinggian sekian, lerengnya sekian, itu. Dan termasuk monitor hari ini ke tanggap daruratan tambang-tambang yang berpotensi menimbulkan bencana, yang tambangnya di lereng gunung, yang kemudian aliran residu tambangnya ke sungai bisa menimbulkan bencana banjir segala macam dideteksi. Nah terakhir kepala PU, tolong di daerah-daerah yang sungainya dangkal berpotensi banjir, seluruh jembatan dibuat melengkung. Jembatannya melengkung karena saya merhatiin kayak kasus di Kabupaten Bandung, sudah sungainya tidak dikeruk, jembatannya lurus, kemudian ada sampah, ada kasur, ada pohon, mentok, maling, banjir. Saya detail ya begitu Pak. Ya detail. Ya untuk itu dibikin jembatannya melengkung. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya Pak Dirlantas dulu enggak, mau Bapak Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika. Meteorologi beda aja, meteorologi. Dulu kalau saya nonton di PRI sok paling ngambek. Kalau lihat ada ramalan cuaca cai jeung naon lah, teu ngarti kan waktu SD Bu. Kan SD kan lagi nonton gitu berita kan. Habis itu ramalan cuaca naon sih aing teu ngarti. Saya berhebat ya. Pak Harto itu luar biasa. Artinya di era Pak Harto yang orang belum berpikir secanggih hari ini, Pak Harto itu sudah menyiapkan perangkat-perangkat bagaimana masyarakat mengetahui tentang sesuatu. Walaupun waktu itu rakyatnya belum tahu maksudnya apa. Gitu. Tapi hebat. Ayeuna mah geus teu nyahoan, Pak. Kapan meteorologi dibutuhkan? Saat bulan November, Desember, dan Januari. Dibutuhkan sampai Februari. Setelah itu tidak dibutuhkan lagi. Nanti dibutuhkan lagi. Kenapa? Orang Indonesia itu butuh ketika ada masalah. Kalau sudah tidak ada masalah, tidak dibutuhkan lagi. Tapi
Tapi saya tetap butuh terhadap Badan Meteorologi dan Geofisika. Salah satu bentuknya adalah tahun depan kita akan beli radar senilai 35 miliar. Pemprov Jabar selama ini nggak punya radar. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang punya radar adalah Jawa Barat. Siapa tahu radar ini bisa mendeteksi calon ketua PKK Provinsi Jawa Barat. Nanti radarnya terdeteksi, tak di sini adanya. Itu kan radar terus bisa mendeteksi. Itu karena calon ketua PKK Provinsi Jawa Barat merupakan mitigasi bencana. Kan dengan adanya ketua PKK maka kebencanaan akan menurun. Tapi menurut saya malah jadi bertambah. Kenapa nanti gubernurnya terlalu asik di rumah, tidak senang keliling sehingga tidak bisa memitigasi bencana. Jadi lebih baik gubernur itu tidak punya istri yang resmi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Mudah bermanfaat dan walaupun alat deteksi dininya ada, tapi bencananya mudah-mudahan tidak. Tapi walaupun tidak ada bencana, tetap BMKG anggarannya meningkat.